Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang lahirnya Batara Ganesha. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Lahirnya Batara Ganesha. Para dewa bermusyawarah di Kahyangan. Nun jauh di sana, negeri Kahyangan yang bernama Swargaloka adalah tempat tinggal para dewa dan dewi. Di negeri itu sedang terjadi huru-hara karena diserang oleh bala tentara raksasa. Mereka dipimpin oleh rajanya, yaitu Sri Jayanila Rudaraka. Raja raksasa ini berasal dari Senapura, letaknya di lembah gunung Himalaya. Bala tentara ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga para dewa tidak berani melawannya. Ketika sedang berjalan terjadi huru-hara di Kahyangan. Dewa Siwa sedang bertapa di Gunung Wisesa. Tujuan Dewa Siwa bertapa untuk memohon kepada Tuhan agar dirinya menjadi kuat, baik secara jasmani maupun rohani. Dalam pertapaannya, Dewa Indranyana, yakni pendengar, penglihatan, dan rasa rindu pada istrinya Dewi Uma. Dewa Siwa meninggalkan negeri Kahyangan. Semua dewa dan dewi di Kahyangan merasa takut. Oleh karena itu, semenjak Dewa Siwa meninggalkan negeri Kahyangan untuk bertapa, negeri ini menjadi kacau. Bahkan Dewa Brahma dan Dewa Wisnu pun tidak mampu melawan musuh. Mereka tidak berdaya karena telah dikalahkan oleh bala tentara raksasa dan rajanya. Menurut pendapat para dewa, yang dapat memulihkan kembali keadaan Kahyangan hanyalah Dewa Siwa. Para dewa kemudian mengadakan musyawarah. Dalam pertemuan itu hadir pula Sang Narada, yaitu satu-satunya dewa yang dijunjung dan dihormati oleh para dewa. Dalam pertemuan itu, ditunjuk Dewa Indra sebagai pemimpin pertemuan. Setelah semua duduk tenang, dimulailah musyawarah. Dewa Indra membuka pertemuan. Wahai para dewa, bagaimana rencana kita? Dewa Brahma dan Dewa Siwa telah terdesak. Mereka tidak dapat membalas serangan musuh. Apalagi diri saya tak mampu melawan kebuasan musuh. Bagaimana kalau kita meminta bantuan pada Dewa Siwa? Siapa tahu Dewa Siwa mau membantu kita. Musuh pasti akan hancur karena Dewa Siwa mempunyai berbagai ilmu, kata Dewa Indra. Pembicaraan berhenti sejenak. Para dewa hanya tertegun. Sang Wiresapati, seorang Mahapati di Kahyangan, menyampaikan usul. Wahai Dewa Indra, sebaiknya kita mencari jalan pintas saja dengan menerima bantuan pada Kamajaya. Perintahkan padanya supaya melepaskan panah asmaranya pada Dewa Siwa, kata Sang Wiresapati. Setelah mendengar usul itu, para dewa setuju. Selanjutnya, mereka terbang ke tempat Kamajaya. Sesampai di tempat kerajaan Kamajaya, para dewa terheran-heran melihat kerajaan Kamajaya sangat bagus. Pagarnya penuh ukiran dan hiasan lampu yang berwarna-warni. Di samping gapura terdapat kolam. Airnya bening sehingga seperti cermin. Kamajaya menerima para dewa dengan senang hati. Mereka dipersilahkan duduk. Tidak lama kemudian, dikeluarkan bermacam-macam makanan dan minuman. Setelah semua duduk dengan tenang, berkatalah Dewa Indra, "Wahai Kamajaya,
tujuan kami datang kemari hendak meminta bantuanmu, yaitu membangunkan Dewa Siwa dari pertapaannya. Soalnya kau mempunyai panah asmara. Panah itu dapat menimbulkan kembali rasa penglihatan, pendengaran, dan rasa rindu pada istrinya. Wahai para dewa, kenapa hamba yang disuruh membangunkan Dewa Siwa dari pertapaannya? Hamba takut dikutuk, karena Dewa Siwa adalah guru semua dewa. Jawab Kamajaya. Sang Wrehasapati membujuk Kamajaya. Sudahlah, ikuti saja perintah Dewa Indra. Apabila kau dikutuk, Dewa Siwa nanti kami bantu dengan memohon belas kasihan pada Dewa Siwa. Tanpa ragu-ragu setelah mendengar kata Sang Wrehasapati, Kamajaya menyanggupi tugas yang diberikan padanya. Dalam hati ia mempunyai pikiran Sang Wrehasapati nantinya tidak akan ingkari janji. Keberangkatanmu nanti akan kami iringkan, kata Dewa Indra. Sebelum berangkat, Kamajaya menjumpai istrinya Dewi Rati di puranya. Pura itu dilindungi pohon-pohon asoka dan pandan wangi. Baunya harum semerbak. Ketika itu Dewi Rati sedang bersedih. Ia berbaring di tempat tidurnya. Karena melihat istrinya sedih, Kamajaya ikut sedih. Ia berkata tersendal-sendal. Apa yang Dinda pikirkan? Kanda ikut bingung, Dinda. Kanda mendapat tugas dari para dewa. Kanda disuruh membangunkan Dewa Siwa dari pertapaannya. Nasib Kanda tak dapat diduga. Kanda sedih, tiba-tiba seperti kejatuhan langit. Kamajaya meminta agar istrinya mau membantu. Tolonglah Kanda ini. Kakandamu terpaksa harus meninggalkan Dinda. Hanya panah asmara Kakanda yang dapat menembus dan menggerakkan hati Dewa Siwa. Kanda akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Untuk itu Kanda pamit pesan Kanda, Dinda jangan bersedih dan sabarlah menunggu sampai Kanda kembali, kata Kamajaya. Setelah mendengar kata-kata suaminya, Dewi Rati menangis. Ia sedih karena akan ditinggal oleh suaminya. Sebelum Kamajaya berangkat, Dewi Rati berpesan, wahai Kanda, jangan marah pada Dinda. Dinda ingatkan seandainya panah Kakanda mengenai Dewa Siwa, sudah pasti Kakanda tidak akan kembali ke pura ini, kata Dewi Rati. Dewi Rati merasa keberatan kalau suaminya pergi. Kanda, Dinda berat hati melepas kepergian Kanda. Dewa Siwa adalah dewa yang tertinggi, tidak ada bandingannya, serta menguasai segala ilmu. Sebagai seorang istri, Dewi Rati mengkhawatirkan suaminya akan mendapat celaka. Ada firasat yang tidak baik. Dewi Rati melihat kumbang-kumbang bersuara tidak henti-hentinya. Bunga-bunga yang tumbuh di Pura Layu ini pertanda akan ada berita yang tidak baik. Dewi Rati mengingatkan lagi, sebaiknya Kanda tidak usah berangkat, karena tugas yang diberikan pada Kanda itu tidak masuk akal. Kesan Dinda, tugas itu hanya satu tiupan yang akan mendatangkan bahaya, kata Dewi Rati. Berkatalah Kamajaya dengan manis, saya pikir tidak seperti itu Dinda. Perintah Dewa Indra hanya sebagai jembatan untuk mengusir musuh dari Khayangan. Dinda, Kanda akan tetap berangkat melaksanakan tugas itu, karena mereka mengharapkan bantuanku. Kanda tidak mungkin mengingkari tugas ini. Walaupun sampai mati, Kanda akan melakukannya. Setelah mendengar penjelasan suaminya, Dewi Rati tidak mampu menjawab. Akhirnya ia menangis. Karena melihat istrinya menangis, Kamajaya merasa kasihan. Lalu dipeluk dan diciumnya Dewi Rati. Tidak dirasakannya, hari semakin sore muncullah cahaya kemerah-merahan. Cahaya itu seperti sinar api yang menyala.
Tidak berapa lama cahaya itu berubah menjadi cahaya yang terang. Sinar bulan purnama indah sekali, menerangi jalan-jalan di Swara Loka sehingga kelihatan cantik. Para dewa dan dewi bersenang-senang melihat keindahan sinar bulan yang menyinari pepohonan. Dedaunan tampak gemerlap seperti mutiara. Munculnya bulan purnama itu disambut oleh para dewa-dewi dengan dendang lagu-lagu. Mereka bernyanyi, suaranya nyaring. Ada pula yang menari dengan gerakan yang lemah gemulai. Ada pula yang mandi di kolam dengan diiringi dayang-dayang. Mereka asyik menari dan bernyanyi sehingga tidak terasa malam semakin larut. Dayang-dayang mulai mengantuk. Mereka tertidur dengan lelapnya. Menjelang pagi, dayang-dayang sudah bangun. Mereka mulai sibuk bekerja. Tepat pukul 7, dayang-dayang memukul-mukul kaleng. Ini pertanda orang-orang muda harus segera bangun. Setelah tiba waktunya, Kamajaya berangkat menjalankan tugasnya. Ia membawa peralatannya. Kepergian Kamajaya diiringi oleh para dewa. Tinggallah Dewa Rati sendirian. Ia menangis sedih. Dalam perjalanan Kamajaya naik kereta. Perjalanannya semakin jauh sehingga ia merasa letih. Kaki Kamajaya terasa pegal dan panas karena ia harus berjalan melewati pegunungan, sungai, lautan, dan laut yang sangat luas. Sesampai di tepi sungai, Kamajaya melihat alunan ombak yang sangat tinggi menimpa batu karang. Lama-kelamaan batu karang yang terkena ombak terlihat seperti lukisan. Lukisan itu miring seekor gajah yang sedang mendekam. Kamajaya merasa kagum dan terheran-heran melihat keindahan pemandangan. Dari jauh kelihatan perahu yang besar-besar. Tiba-tiba pemandangan yang sangat indah itu berubah. Perahu-perahu itu diombang-ambingkan oleh badai sehingga hancur berantakan. Rontokan perahu itu akhirnya terdampar di suatu pulau. Kamajaya dan para dewa segera meneruskan perjalanannya. Tidak berapa lama, sampailah mereka di suatu gunung. Dari balik gunung ini mereka melihat tempat pertapaan Dewa Siwa. Setelah Kamajaya sampai di tempat yang dituju, muncul sifat kesombongannya. Ia menghina Dewi Siwa. Dewa Siwa mengetahui Kamajaya telah menghina dirinya. Untuk itu, Dewa Siwa mengeluarkan kesaktiannya agar Kamajaya menggagalkan niat jahatnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Petir sambar menyambar, sehingga banyak pohon yang roboh. Dunia menjadi gelap gulita. Datanglah banjir yang sangat dahsyat. Para dewa termasuk Dewa Indra kebingungan dan ketakutan. Kereta yang dinaiki Kamajaya remuk dan benderanya patah karena tertimpa pohon yang tumbang. Para dewa mengetahui bahwa ini pertanda Dewa Siwa marah. Setelah melihat peristiwa yang sangat menakutkan ini, para dewa makin bersemangat keinginannya untuk membangunkan dewa dari pertapaannya. Para dewa kemudian bersama-sama berdoa agar selamat dan terhindar dari kekacauan. Begitu pula Sang Wrihesapati. Ia cepat-cepat bersemedi dan mengucapkan mantra-mantra yang baik. Tiba-tiba hujan dan petir berhenti. Langit menjadi cerah. Sinarnya terang benderang. Para dewa merasa senang karena terhindar dari bahaya. Kamajaya menyadari kesalahan dirinya. Ia telah melanggar tata susila. Pelanggaran yang lain, sebelum berangkat menjalankan tugasnya, ia lupa tidak mohon restu kepada Bantara Guru. Untuk menebus dosa yang telah dilakukan,
Kamajaya kembali menghadap Batara Guru. Ia meminta maaf. "Aduhai Sang Maha Guru, hamba mohon maaf. Semoga hamba dijauhkan dari kemarahan. Hamba sangat bodoh dan tidak berpikir panjang. Hamba mohon diberi keselamatan," kata Kamajaya kepada Batara Guru. Sesudah menyembah dengan penuh rasa hormat, Kamajaya mengheningkan cipta dan bersemedi dengan baik. Ia memejamkan matanya agar dapat memusatkan pikirannya. Kamajaya membangunkan Dewa Siwa dari pertapaannya. Setelah memohon maaf pada Batara Guru, Kamajaya melanjutkan perjalanannya dengan bekal penuh asmaranya. Kamajaya segera menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Kamajaya harus membangunkan Dewa Siwa dari pertapaannya. Dewa Siwa bertapa di bawah pohon Darasono di lereng gunung. Ia dijaga oleh Nadiswara dan Mahakala. Kedua penjaga itu adalah raksasa yang besar dan mempunyai kekuatan luar biasa. Kamajaya menggoda dengan penuh asmaranya. Panah asmara itu adalah panah yang mempunyai kekuatan luar biasa. Busurnya terbuat dari berbagai rupa bunga. Apabila panah asmara itu dapat mengenai Dewi Siwa, maka ia akan teringat pada istrinya. Padahal dalam bertapa ia harus konsentrasi, tidak boleh menggerakkan badannya. Dewa Siwa harus membilangkan semua kesenangannya. Ia tidak makan dan minum. Perhatiannya hanya dipusatkan pada kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Sinar bulan semakin terang. Kamajaya mulai memanah dengan busurnya yang pertama. Busur itu terbuat dari kuncup bunga teratai. Panah dipegang lalu busurnya dilepaskan. Akan tetapi busur tersebut tidak mengenai sasarannya. Busur itu menyasar mengenai rambut Dewa Siwa. Dewa Siwa tetap tidak bergerak. Busur yang mengenai rambutnya berubah menjadi hiasan. Kamajaya memanah lagi dengan busur yang kedua. Busur itu terbuat dari kuncup bunga menur dan melati. Ia berusaha sekuat tenaga agar berhasil. Seperti panah yang pertama, panah yang kedua itu juga menyasar ke telinga Dewa Siwa. Busur itu berubah menjadi hiasan telinga Dewa Siwa. Karena melihat hal itu, Kamajaya merasa heran. Panahnya tidak dapat mengenai sasaran. Ia merasa jengkel, lalu mengeluarkan busurnya yang berbentuk roda bergerigi. Segera diluncurkan busur itu, tetapi belum juga berhasil. Busur yang berbentuk roda itu hanya bergerak mengelilingi Dewa Siwa. Walaupun mendengar suara busur berdentingan, Dewa Siwa tetap tidak bergerak. Kamajaya semakin jengkel, lalu dikeluarkan ujung busurnya yang berupa batang yang masih muda. Karena ia jengkel, dengan kekuatan yang luar biasa, busur itu dilepaskan. Ternyata busur itu tepat mengenai sasarannya. Ujung busur tersebut tertancap di dada Dewa Siwa. Batangnya mengenai leher Dewa Siwa. Tetapi tidak lama kemudian berubah menjadi kalung. Dewa Siwa tetap tidak bergerak. Ujung busurnya tertancap terdiri dari dadanya. Kamajaya belum puas. Ia memanah lagi dengan busur bunga naga Kasvuma. Busur itu melancar cepat sekali, seperti ular naga yang menyergap musuhnya dan jantung, sehingga membela badan Dewa Siwa. Kamajaya semakin jengkel dan geram melihat semua panah yang diluncurkan tidak mampu membangunkan Dewa Siwa dari pertapaannya. Badan Dewa Siwa tidak bergerak seperti arca yang baru selesai dibuat. Badannya penuh dengan hiasan, sehingga seperti gambar seorang raja yang gagah perkasa. Bermacam-macam busur yang dilepaskan Kamajaya menambah keindahan tubuh Dewa Siwa. Kamajaya merasa kecewa dan kecil hati melihat kelakuan Dewa Siwa.
Ia merasa semua panahnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Padahal sebelum dipakai panahnya sudah pernah dicoba. Apa yang dipanah pasti hancur. Kamajaya berkata dalam hati, "Aduh, celaka aku ini karena pekerjaan yang aku lakukan tidak berhasil. Hal itu di luar dugaanku dan ternyata tidak seperti yang kuharapkan." Semua dewa sedih menyaksikan Kamajaya tidak berhasil menunaikan tugasnya. Kamajaya belum putus asa. Ia bersemedi meminta tolong pada Yang Maha Esa. Tiba-tiba dalam sekejap, datanglah kilat dan angin ribut sebagai pertanda hujan yang akan turun. Bersamaan turunnya hujan, Kamajaya melepaskan panahnya. Kali ini ia mengeluarkan busurnya yang mengandung 5 perangkap yang sebelumnya sudah didoakan. 5 perangkap itu maksudnya sama dengan panca indera, panah yang mempunyai kekuatan 5 panca indera. Akhirnya mengenai Dewa Siwa. Ia jatuh pingsan dan tergeletak di tanah seperti orang yang tidur nyenyak. Ketika tertidur, Dewa Siwa bermimpi melihat Dewi Uma, istrinya. Dalam mimpinya itu Dewa Siwa datang dengan lenggang tangan. Dengan lemah lembut, Dewi Uma duduk di pangkuannya. Setelah terbangun, Dewa Siwa melihat busur panah tertancap di hatinya. Anak-anak itu lalu dicabut. Tiba-tiba Dewa Siwa merasa takut dan kebingungan. Untuk menenteramkan hatinya, Dewa Siwa bersemedi sambil mengucapkan mantra-mantra. Karena sangat kusyuk berdoa sampai bercucuran air mata. Dengan perasaan sedih, Dewa Siwa melihat Kamajaya sedang memutuskan perhatian untuk mengeluarkan kekuatannya. Dalam hati Dewa Siwa berkata, "Wahai Kamajaya ini sangat sombong, sehingga membuat sedih hati saya. Kenapa kau selalu memanahnya saya? Apakah kau tidak takut kalau saya marah? Benar-benar kau tak tahu kesalahan yang telah kau lakukan?" Dewa Siwa sangat menyayangi Kamajaya, tetapi Kamajaya tak tahu diri. Kesabaran Dewa Siwa sudah tidak dapat lagi dikendalikan. Ia marah kepada Kamajaya. "Hei Kamajaya, perbuatanmu itu tidak benar. Kau tidak tahu bahwa hidupmu tidak akan berguna kalau kau tidak tahu diri. Kau telah menggoda orang yang sedang bertapa. Engkau hanya menuruti hatimu yang congak dan sombong. Kalau engkau sampai membatalkan tapa saya, berarti kau menghina orang tua. Engkau akan memenuhi kesengsaraan karena perbuatanmu tidak jujur. Kau akan terkutuk," kata Dewa Siwa. Dewa Siwa juga marah pada panah dan busurnya Kamajaya. Kemarahan Dewa Siwa memuncak. Tidak lama kemudian, lalu berdiri dari berbagai rupa. Badannya bertambah besar. Tingginya selangit, siapapun yang melihat perubahan Dewa Siwa akan ketakutan. Perubahan Dewa Siwa ternyata berkembang. Kepalanya tidak seimbang dengan badannya karena terlalu besar. Kira-kira 5 kali besar badannya. Rambutnya tebal, berkumpal-kumpal seperti awan gelap. Tangannya menjadi 1000, sehingga menyeramkan, geraknya sangat cepat. Matanya seperti matahari dengan bulan. Hidung dan mulutnya mirip raksasa. Taringnya panjang dan runcing. Mulut Dewa Siwa mengeluarkan halilintar. Kaki dan tangannya kalau bergerak dapat menggoncangkan dunia. Dewa Siwa tidak henti-hentinya mengeluarkan kesaktiannya. Dunia diubah menjadi gelap gulita. Angin ribut menghancurkan dunia. Akhirnya bumi hancur terbelah menjadi 2.